Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat saya tuturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Said, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Al-Adil Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan bagaimana pengertian ataupun pendefinisian dari fikih, usul fikih dan syariah. Kemudian ada beberapa materi lainnya yang ada dalam mata kuliah ilmu fikih. Yang pertama, secara fikih secara bahasa, secara etimologi, fikih berasal dari bahasa Arab, yakni fahmu, yang berarti paham. Sedangkan secara terminologi, fikih adalah pengetahuan tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Kemudian yang kedua, usul fikih. Secara bahasa, usul fikih ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu al-usul dan al-fiqh. Al-usul adalah jamak dari kata aslu yang menurut bahasa artinya landasan tempat membangun sesuatu. Sedangkan menurut istilah, usul fikih adalah ilmu tentang pemahaman kaidah-kaidah dan pembahasan yang dapat menghantarkan kepadanya untuk memperoleh hukum-hukum syariat mengenai perbuatan manusia. Nah, adapun syariah secara bahasa artinya jalan yang dilewati untuk menuju sumber air. Dalam kata lain, juga diartikan syariah ini juga diartikan sebagai mazhab atau ajaran agama. Sedangkan menurut istilah, syariah adalah semua aturan yang Allah turunkan untuk para hambanya, baik terkait masalah akidah, ibadah, muamalah, adab maupun akhlak, baik terkait hubungan makhluk dengan Allah maupun hubungan sesama makhluk. Kemudian adapun korelasi atau hubungan antara fikih dan syariah. Nah, hubungan antara syariah dan fikih sangat berhubungan erat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Syariah merupakan sumber atau landasan fikih yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan fikih merupakan produk hukum Islam ataupun kadang disebut sebagai pemahaman terhadap syariah. Sedangkan hubungan antara syariah dengan usul fikih, yakni syariah merupakan bahan atau dasar dalam menghasilkan produk hukum atau disebut fikih, sedangkan usul fikih merupakan satu alat atau cara untuk menghasilkan fikih. Nah, sedikit sejarah perkembangan fikih. Nah, pada periode pertama, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Pada dasarnya, hukum atas suatu perbuatan sudah terbentuk sejak zaman Rasulullah SAW, yakni sejak pertama kali Islam itu hadir. Karena Islam sendiri sejak awal sudah bermuatan akidah akhlak dan hukum atas perbuatan manusia. Pada periode ini, Rasulullah yang menjadi satu-satunya rujukan fatwa umat Islam. Nah, hukum-hukum fikih saat itu terdiri dari hukum Allah dan Rasulnya dengan acuan Al-Quran dan As-Sunnah. Periode berikutnya yaitu periode kedua, yakni pada masa sahabat Nabi, pada saat Rasulullah sudah tidak ada. Nah, seperti kita ketahui, problematika sosial akan terus berkembang dan tentu hukum Islam tidak bisa lepas dari hal ini. Pada periode ini banyak persoalan-persoalan agama muncul yang tidak ditemui pada saat Nabi hidup. Otomatis para sahabat melakukan ijtihad, memutuskan perkara, memberikan fatwa, menetapkan hukum syariat dengan tetap mengacu pada hukum periode pertama, yaitu mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga produk hukum pada saat itu terdiri dari hukum Allah dan Rasulnya serta fatwa sahabat dan keputusannya yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah dan ijtihad sahabat. Pada periode ini juga belum ada kodifikasi fikih secara khusus. Kodifikasi fikih ini ada pada periode ketiga, yaitu pada periode tabi'in dan para imam. Nah, pada periode ini bukan hanya periodisasi yang menjadikan faktor perkembangan hukum fikih semakin kompleks, tetapi juga karena semakin luasnya kekuasaan Islam dan banyaknya pemeluk Islam dari penjuru dunia dengan pluralitas sosial-kultur dan geografis. Tentu masalah yang dihadapi umat muslim ini, terutama para imam mujtahid, lebih serius pada akhirnya.
Semua ini mendorong pada imam mujtahid untuk memperluas medan ijtihad dan menetapkan hukum syara atas semua peristiwa jurisprudensi Islam serta membuka bahasan dan pandangan baru bagi mereka. Ketetapan hukum pada periode sebelumnya tetap menjadi acuan periode ini. Pada periode ketiga ini, hukum fikih terdiri dari hukum Allah dan Rasulnya, fatwa dan putusan para sahabat, fatwa imam mujtahid, dan hasil ijtihad mereka yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijtihad para sahabat, dan ijtihad para imam. Barulah pada periode ini terjadi kodifikasi hukum Islam yang dipelopori oleh Imam Malik bin Anas pada tahun 795 Masehi. Nah, adapun ruang lingkup pembidangan ilmu fikih. Pembidangan ilmu fikih ini para ulama masa dahulu telah mencoba mengadakan pembidangan ilmu fikih. Ada yang membaginya menjadi 3 bidang, yaitu ibadah, muamalah, dan ukubah. Ada pula yang membaginya menjadi 4, yaitu ibadah, muamalah, munakahat, dan ukubah. Walaupun demikian, 2 bidang pokok hukum Islam sudah disepakati oleh semua fuqaha, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Bidang muamalah ini kadang-kadang disebut bidang adat atau al-adat, yaitu aturan-aturan yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan manusia sebagai perseorangan maupun sebagai golongan, ataupun dengan perkataan lain, aturan-aturan untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan duniawi. Apabila pembidangan itu hanya 2, yaitu bidang ibadah dan muamalah, maka pengertian muamalah di sini dalam arti luas, yaitu di dalamnya termasuk bidang-bidang hukum keluarga, pidana, perdata, acara, hukum internasional, dan lain sebagainya. Sebab ada pula pengertian bidang muamalah dalam arti sempit, yaitu hanya meliputi hukum perdata saja. Dan kemudian 5 kaidah dalam ilmu fikih, yaitu yang pertama, sesuatu bergantung pada maksud atau niat pelakunya. Kemudian yang kedua, keyakinan tidak dapat dihilangkan karena adanya keraguan. Yang ketiga, kesukaran atau kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Yang keempat, kemudaratan harus dihilangkan. Yang kelima, ada kebiasaan dapat dijadikan rujukan hukum. Nah, kemudian yang terakhir, penting kita mempelajari ilmu fikih ini karena ilmu fikih dapat menerapkan kaidah Islam dengan benar, memperluas wawasan tentang Islam, memperkuat ketakwaan, membantu menyelesaikan perkara secara Islami, kemudian mengimplikasikan hukum sesuai dengan syariat agama, meningkatkan keimanan, dan terakhir melindungi diri dari perbuatan dosa. Sekian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.